Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Fahrudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi perulangan bersarang, subpokok bahasan jenis perulangan bersarang while do. Sebelum kita masuk ke jenis perulangan while do bersarang, kita coba ingat kembali bahwa while do merupakan salah satu jenis perulangan selain for loop dan do while. Ada yang masih ingat karakteristik dari perulangan while do? Ya, betul. Pertama, dapat digunakan apabila kondisi perulangan diketahui. Kedua, kondisi perulangan dicek di awal. Dan ketiga, dapat tidak dijalankan sama sekali. Struktur penulisannya sebagai berikut. While, kemudian diikuti dengan kondisi perulangan, do, baru setelah itu aksinya kita tuliskan. Kemudian di akhir dengan end while sebagai penutup blok perulangan while do. Bentuk dari penulisan while do di luar dan while do di dalam dapat kita tuliskan secara bersarang, sama seperti pada for loop yang dulu. Nah, sekarang kita akan coba menjawab soal perulangan dari video sebelumnya dengan menggunakan while do. Prinsipnya sama dengan for loop bersarang, di mana kita akan menggunakan while do untuk looping di luar, yaitu per barisnya, kemudian akan ada lagi while do di dalam untuk looping menuliskan angkanya ke kanan, seperti yang terlihat pada slide. Bedanya dengan for loop yang sebelumnya, proses increment variabelnya harus kita definisikan sendiri di dalam blok while do-nya. Inisialisasi variabel untuk increment-nya harus diletakkan sebelum while. Perhatikan bahwa untuk while do yang di luar, yaitu menggunakan variabel i, dan yang di dalam menggunakan variabel j, yang diinisialisasi sebelum while. Hal ini jika lupa, maka bisa membuat program tidak akan pernah berhenti berulang. Nah, sekarang kita coba while do untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan n dan diulangi lagi sebanyak n kali dengan pola seperti di slide. Perhatikan bahwa kali ini untuk n sama dengan 4, kita menuliskannya 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Maka, untuk menjawab kasus 2 ini, kita perlu melakukan modifikasi dari kode program sebelumnya. Ada yang masih ingat di mana letak modifikasinya? Ya, betul. Jadi, kuncinya adalah variabel mana yang akan kita cetak ke layar. Kalau sebelumnya variabel yang dicetak adalah variabel yang di dalam, sekarang untuk kasus ini variabel yang dicetak adalah variabel yang di luar, yaitu j. Sehingga kita cukup mengganti sedikit kode program dari semula write j menjadi write i. Nah, untuk menjawab kasus 3 ini, ada yang masih ingat apa yang perlu kita ganti? Ya, betul. Ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kondisi perulangan pada looping di bagian dalam, yaitu kalau sebelumnya di looping sampai ke n, kalau ini di looping sampai kurang dari n. Selanjutnya adalah apa yang akan kita cetak ke layar, yaitu yang kita cetak ke layar adalah nilai i dan j-nya. Jawaban kasus 3 ini
kalau diselesaikan menggunakan while do akan menjadi seperti yang terlihat di slide. Nah, untuk menjawab kasus 4 ini, apa yang perlu kita modifikasi dari baris sebelumnya? Ya, betul. Ada dua hal. Yang pertama adalah kondisi perulangan pada looping bagian dalam, yaitu kalau sebelumnya di looping sampai ke n atau n-1. Nah, kalau di sini kita looping sampai ke i. Coba perhatikan kotak yang saya beri tanda silang. Misal untuk i sama dengan 1, maka kita perlu mencetak ke layar tanda bintang untuk nilai j sama dengan 1 saja. Nah, sekarang kalau i sama dengan 2, maka kita perlu mencetak ke layar tanda bintang untuk nilai j dari 1 sampai dengan 2 saja. Nah, sekarang kalau i sama dengan 3, maka kita perlu mencetak ke layar tanda bintang untuk nilai j dari 1, 2, dan 3 saja. Nah, sudah terlihat kan bahwa ada keterkaitan antara nilai i dan nilai j-nya. Karena kita menggunakan while do, maka perhatikan inisialisasi variabel dan kapan variabel itu harus diinkremenkan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.